Halo, ketemu lagi sama aku Ananda Anandia. Di video kali ini aku mau review rangkaian skincare dari Tinka yang udah aku pakai dari 2 minggu yang lalu. Nah, buat yang belum tahu, Tinka sendiri adalah brand skincare baru. Tapi kalian tenang aja karena semua produknya udah terdaftar di BPOM RI. Aku udah cek satu-satu langsung di websitenya BPOM RI, guys. Selain itu, produknya juga udah dermatology tested sehingga aman untuk semua jenis kulit. Saat ini mereka udah ngeluarin rangkaian basic skincare yang klaimnya bisa mencerahkan wajah sama membantu mengurangi bekas jerawat dan tetap aman digunakan oleh bumil, busui, serta remaja dari usia 13 tahun. Kalau kamu belum paham soal basic skincare, mungkin nanti kamu bisa mampir ke video aku yang ini karena di sana aku udah pernah jelasin semua soal basic skincare. Tapi intinya, basic skincare ini adalah hal yang sangat penting banget. Dia adalah fondasi dari skincare rutin kita. Dia mempersiapkan kulit kita untuk dapat menerima asupan dari produk yang lain seperti serum, masker, dan lain-lain. Seperti pada umumnya, basic skincare-nya Tinka ini terdiri dari 4 produk. Ada facial foam atau sabun mukanya, terus ada tonernya juga, dan nggak lupa ada day cream sama night creamnya. Untuk harganya menurut aku lumayan terjangkau sih, sekitar 280 udah dapat 4 produk ini. Tapi kira-kira beneran recommended nggak ya? Beneran bisa mencerahkan nggak ya? Daripada penasaran, langsung aja kita kupas dulu produknya satu-satu yuk. Tinka Whitening Facial Foam. Klaimnya, sabun muka ini bisa untuk membersihkan kulit wajah dari make up, kotoran, dan debu juga, sehingga wajah itu kelihatan lebih segar, bersih, dan bersinar. Kandungannya sendiri menggunakan surfaktan yang bersahabat di kulit, jadi nggak usah takut bakal bikin kering, kemudian dilengkapi sama kandungan allantoin juga yang bersifat antiinflamasi dan bisa memperbaiki jaringan kulit. Lalu ada aloe vera ekstrak untuk menenangkan dan menjaga kelembapan kulit. Selain itu ada juga nih kandungan niacinamide-nya yang salah satu fungsinya bisa mencerahkan dan mengontrol produksi minyak serta hidrasi juga. Nah, si allantoin, aloe vera, sama niacinamide ini tergolong bahan yang multifungsi dan aman untuk semua jenis kulit. Terus dia juga bermanfaat untuk masalah jerawat, guys. Dia bisa merawat area jerawat tersebut tapi tetap lembut di kulit. Namun di facial foamnya Tinka ini ada fragrance-nya. Jadi yang kulitnya sensitif banget sama parfum atau bahkan punya alergi harus diperhatiin lagi ya. Cuman kalau aku pribadi sih ini nggak jadi masalah, apalagi fragrance-nya itu ada di urutan 2 paling akhir yang berarti presentasenya juga nggak gede. Isi sabun mukanya berwarna bening dan konsistensinya agak kental. Waktu dibasahi menurut aku agak sedikit sulit untuk memecah formulanya menjadi busa, jadi kadang sisa gel sabunnya itu masih ada yang nempel di kulit. Tapi tenang aja karena ini masih bisa diakali dengan menambahkan sedikit air lagi dan digosok di tangannya juga agak lebih lama ya untuk memastikan semua gel sabunnya udah berubah menjadi busa. Nah, kalau udah seperti ini baru deh di-apply di wajah. Yang aku suka, busa dari sabunnya Tinka ini tergolong yang lembut di kulit gitu guys. Aromanya juga enak banget, kalem-kalem gimana gitu. Nah, kalau udah selesai, ngebilasnya pun kerasa gampang. Dan ini adalah hasil setelah sabun mukanya Tinka dibilas. Mukaku tuh kerasa lebih bersih banget, tapi ini tetap nggak bikin kering, nggak bikin ketarik juga. Oh ya, karena aku ke-trigger juga dengan klaim yang ada di produknya yang bilangnya sabun ini bisa membersihkan kulit dari makeup juga. So, mari kita buktikan ya, apakah yang dimaksud makeup itu seperti BB cream atau hanya makeup ringan kayak bedak padat doang. Oke, ternyata BB cream ini masih belum bisa dituntaskan dengan baik, jadi memang harus dipakein makeup remover dulu ya. Tapi sabun ini ternyata mampu kok untuk bersihin bedak padat aku yang coveragenya lumayan tinggi. Tinka Whitening Toner. Toner ini bertujuan untuk menyegarkan dan membantu mengangkat sel kulit mati sehingga kulit kelihatan lebih segar dan cerah juga. Kalau baca di komposisinya nih, banyak kandungan yang bagus untuk kulit guys, seperti fermented honey, rice extract, aloe vera extract, allantoin, niacinamide, dan masih banyak lagi ekstrak dari tanaman alami lainnya. Tapi perlu diperhatikan juga, toner ini ada kandungan etanol sama parfumnya yang di beberapa jenis kulit tuh ada yang sensitif banget sama kandungan ini, walaupun sebenarnya mereka berdua ada di baris-baris akhir, jadi presentasenya sebenarnya juga nggak gede guys. FYI, penggunaan etanol di dalam skincare ini biasanya sih supaya ngasih efek sejuk gitu di kulit dan dia bakal menguap kok di udara. Terus kalau parfum ini biasanya sebagai aromatik biar pikiran kita itu fresh waktu pakai si produknya. Bayangin aja kalau pakai produknya itu baunya agak nggak enak, pikirannya pasti agak gimana gitu ya nggak sih? Bahaya atau enggaknya itu tergantung lagi sama presentase yang digunakan ya. Semakin kecil presentasenya maka semakin bagus juga. Cuman memang tidak bisa dipungkiri
sih ada beberapa jenis kulit yang memang sensitif banget sama kedua kandungan ini walaupun dia udah pakai presentasenya yang kecil juga. Tapi so far kalau di kulit aku sih makainya alhamdulillah terasa nyaman-nyaman aja dan gak nimbulin masalah apapun. Untuk cara pakainya digunakan setelah cuci muka. Jadi mukanya udah harus dalam keadaan bersih dulu ya. Selanjutnya bisa di-spray ke kapas atau sebenarnya bisa juga langsung di-spray ke wajah. Cuman kalau aku lebih suka di-spray ke kapas guys, karena biar sekalian bisa memastikan gak ada kotoran yang masih menempel di muka gitu. Toner ini ngasih sensasi yang sejuk di wajah dan dia bisa mengembalikan kesegaran kulit, bisa sedikit menghidrasi juga, cuman kalau di kulit aku masih butuh yang lebih menghidrasi lagi. Jadi biasanya tonernya Tinka aku jadi inverse toner aja dan suka tambahin hydrating toner lagi setelahnya. Oh ya, toner ini juga formulanya gampang banget meresap di kulit guys. Jadi tenang aja, yang kulitnya berminyak masih akan nyaman banget pakai ini. Tinka White Moist Day Cream dan Night Cream. Kedua produk dari Tinka ini sama-sama berfungsi untuk melembabkan dan bisa mencerahkan kulit, tapi tentunya yang day cream dipakai di pagi atau siang hari ya, sedangkan night creamnya dipakai di malam hari aja. Kedua krim ini kandungan untuk melembabkan kulitnya tuh oke banget guys, ada berbagai macam fatty alcohols, dimeticon, dan glycerin juga, terus kandungan pencerahnya itu loh bagus-bagus gengs dan aman juga untuk jerawat seperti niacinamide, arbutin, glutathione, licorice, dan ada juga nih kandungan yang lagi populer banget yaitu citronixamic acid yang bagus untuk mengatasi masalah pigmentasi seperti flek hitam. Plus, keduanya juga dilengkapi sama kandungan dari bahan alami yang kaya akan antioksidan. Nah, yang bedain kandungannya adalah kalau di night creamnya ini ada allantoin, aloe vera extract, dan ada juga fermented honey yang akan menambah nutrisi ke kulit sepanjang malam dan bisa membantu regenerasi kulit guys, sehingga wajah kelihatan lebih segar di besok paginya. Sedangkan kalau di day creamnya ini ada salicylic acid, snail mucin, ada centella asiatica juga yang bisa membantu mengatasi jerawat sekaligus menenangkan kulit di siang hari. Tapi day creamnya ini nggak ada UV protectionnya ya guys, jadi setelah pakai day cream wajib banget yang namanya gunain sunscreen. Oh ya, kedua krim ini masih ada kandungan fragrance-nya ya guys, tapi tenang aja dia ada di urutan paling akhir yang artinya presentasenya itu paling kecil. Berikutnya untuk tekstur krimnya, menurut aku keduanya punya tekstur yang agak tebel nih, sehingga meratakan krimnya itu perlu waktu yang sedikit lebih lama. Terlebih si night krimnya ya, karena konsistensinya sendiri lebih padat lagi loh dibandingkan si day krimnya. Tapi kerennya adalah setelah di blend, keduanya itu punya hasil akhir yang sama-sama nggak kerasa berat, terus efek melembabkannya tentu dapat banget dong, apalagi si night krimnya. Cuman tetap nggak kerasa lengket sama sekali, jadi menurut aku masih enak banget dipakai oleh semua jenis kulit. Nah, aku punya sedikit tips biar pengaplikasian day cream sama night cream kamu itu lebih gampang. Aku saranin waktu pakai tonernya itu jangan ditunggu sampai meresap semua. Waktu masih agak basah-basah gitu langsung aja dipakein krimnya. Cara ini bakal bikin lebih mudah guys dalam ngeblend si krimnya ini. Atau kamu juga bisa tambahin hydrating toner sebelum pengaplikasian krimnya ini. Oke guys, keempat produk ini udah aku pakai selama 2 minggu. Dengan urutan pakainya itu adalah facial foamnya dulu. Habis gitu dilanjutin dengan tonernya, dan setelah pakai toner ini kalau aku sih suka nambahin hydrating toner lagi. Ini opsional ya. Hydrating tonernya aku pakainya dari Hada Labo kalau kamu mau tahu. Ini juga efek melembabkannya itu ringan dan gak ada efek pencerahnya. Selanjutnya baru pakai day cream atau night creamnya. Oh ya, untuk pagi atau siang harinya jangan lupa untuk menggunakan sunscreen. Selama 2 minggu itu aku nggak ada nambahin serum pencerah apapun, aku nggak melakukan eksfoliasi juga. Jadi pure kita akan melihat bagaimana kemampuan skincare-nya Tinka ini dalam mencerahkan wajah. Penasaran? Langsung aja, ini dia hasil dokumentasinya. Ini adalah kondisi mukaku di hari pertama. Tipe kulit aku sekarang normal guys. Masalahnya paling di hiperpigmentasi kayak bekas jerawat dan flek hitam di pipi juga. Terus kebetulan di area dagu kayak mau timbul jerawat kecil gitu sih. Oke lanjut, ini adalah hasil setelah 7 hari pemakaian. Untuk warna kulit aku sih masih belum bisa lihat perubahannya. Tapi untuk warna bekas jerawat di pipi aku ternyata ada yang pudar guys. Dan by the way ini adalah bekas jerawat yang tergolong baru. Kayak sekitar 3 mingguan sebelum aku pakai Tinka guys. Kalian bisa cek kok perjalanan kondisi kulit aku di tiap video review aku yang sebelum-sebelumnya. Terus perbedaan selanjutnya adalah bibit jerawat kecil di daerah dagu itu ternyata juga hilang loh gengs. Padahal aku sih nggak terlalu berharap banyak ya sama kemampuan mengusir jerawatnya si Tinka ini, tapi ternyata lumayan ngefek di aku. Cuman aku belum tahu ya efek untuk di jerawat yang besar itu bakal gimana. Nah ini adalah kondisi wajah aku di hari ke-14 atau 2 minggu. Jujur ya, menurut aku mukaku tuh kelihatan lebih cerah yang sehat gitu sih. Dan tekstur kulit aku juga kalau dipegang jadi
lembut banget beneran. Aku agak speechless ya guys, karena mengingat ini cuma pakai basic skincare doang, tapi hasilnya oke banget kayak gini. So far, I'm in love with this basic skincare guys, karena menurut aku ini adalah definisi basic skincare yang kandungannya nggak main-main, bahannya itu bener-bener multifungsi, jadi bisa masuk ke banyak problem di semua jenis kulit. Udah gitu hasilnya di kulit aku juga nggak mengecewakan. Bahkan nggak disangka ya bibit jerawat aku bisa hilang, terus untuk lem mencerahkannya juga nggak bohongan, ternyata beneran ngefek di kulit aku. Kalau aku disuruh pilih salah satu, item favorit aku adalah ini night creamnya. Ini adalah kesukaan aku banget, dan kalau ini habis aku jujur kayaknya bakal beli lagi. Ini pun udah tinggal dikit banget tuh. Udah separuh lebih aku makainya. Buat aku night cream Tinka ini cocok banget untuk ngelok semua rangkaian skincare yang udah kita pakai sebelumnya, dan aku bisa ngerasain banget kalau dia ini bisa menjaga kelembapan kulit aku lebih baik lagi, walaupun malam itu aku pakai AC sampai pagi, besok paginya tetap nggak kering mukanya, dan aku jadi kayak takjub banget, soalnya biasanya kering guys kalau kita pakai AC semalaman, tapi ini enggak. Overall skincare-nya Tinka ini menurut aku recommended. Buat aku dia bukan basic skincare biasa karena punya banyak banget manfaat di dalamnya dan bahannya juga bagus-bagus. Antar produknya itu bisa saling melengkapi. Ada sabun mukanya yang bisa membersihkan kulit tapi tetap lembut di kulit juga. Habis gitu ada tonernya yang bisa menyejukkan dan mempersiapkan kulit kita untuk step selanjutnya. Ada day creamnya dan night creamnya juga yang tentu aja bisa melembabkan dan mencerahkan wajah. Jadi kalau kamu pengen upgrade basic skincare kamu, mungkin bisa jadiin Tinka ini sebagai referensi guys. Oke geng, segini aja review dan dokumentasinya, dan jangan lupa kalau kamu udah pernah cobain skincare-nya Tinka juga, please dong sharing juga pengalaman kamu di kolom komentar, siapa tahu bermanfaat nih bagi yang baca komentar kamu. Thank you ya guys sudah nonton dari awal sampai habis, sampai jumpa di video selanjutnya, bye!